Kota Medan. Apakah kalau misalnya di memproses ada kegiatan kumpul-kumpul seperti itulah, keramaian, apa itu masuk delik aduan atau enggak ya? Satu, kedua, kita juga lihat misalnya di tempat lain ya, ini kan begitu informasi dari masyarakat dan kita juga kadang-kadang merasakan malah lebih tinggi intensitas ngumpul-ngumpulnya dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja gitu. Nah, sehingga ada timbul pemikiran ada diskriminatif gitu. Itu gimana ya pandangan? Coba mungkin perlu klarifikasi. Itu yang juga pomionya tadi, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah, tapi sekarang kan udah dengan program Kapolri baru ini, hukum itu diupayakan lah, katanya walaupun tidak menyatakan saya jamin gitu kan, Kapolri bilang. Tapi kita berusaha keras untuk hukum itu ya berlaku ke atas, ke bawah maupun ke samping gitu. Itu sebagai upaya-upaya terus untuk katakanlah profesionalnya polisi ditingkatkan terus. Tapi pastikan tidak seperti membalik tangan. Tapi aku ngomong Medan aja lah ya. Iya. Nggak ngomong-ngomong nasional, pening kepalaku nanti mikirinnya aja kan gitu. Nah, ini kan kami kan di Medan ini kan sudah dapat wali kota baru, Mas. Iya. Tentu bagaimana harapan daripada masyarakat itu adalah untuk menjadikan kotanya itu nyaman, aman, dan juga ya aman lah paling apanya kan begitu, Mas. Kalau bicara kaitan dengan aman, ini kan bicara dengan kelompok Mas Wisno nih kan begitu. Ya, setidaknya Mas Wisno lah yang nanti yang menasihati atau menjelaskan kepada mereka apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini kami sekarang mengalami masalah kriminal ya akan meningkat, Mas. Itu alasannya karena sebagian besar daerah, wilayah atau kota itu tidak ada lampu-lampu jalannya lagi. Itu kan juga sangat memicu Kemudian tentang penggunaan narkotik, Mas. Ya, walaupun di desa-desa sudah dipasangkan spanduk, di desa kami tidak bebas narkoba, justru di bawah spanduk itu orang tuh mengisap, Mas. Ya kan? Di bawah spanduk itu orang tuh pakai narkoba itu kan begitu. Berarti macam sudah tak ada lagi arti maknanya tuh, Mas. Jadi kami minta lah barangkali sama Mas untuk ngasih tahu sama kawan-kawan ya untuk bisa membuat kami di Medan itu nyaman tinggalnya gitu, Mas. Oleh saya imbuhi yang dibilang Bang Halis ini benar. Satu, yang pertama tadi adalah sebenarnya ketika kita berbicara dengan orang Medan, yang kata Jaya tadi adalah bahwa bagi mereka tidak ada corona. Ini mungkin kita melihat kepada sikap dasar orang-orang Medan yang dikenal bandel. Ya, walaupun nanti patuh juga ujung-ujungnya. Yang penting melawan dulu. Orang Medan kan begitu. Yang penting pukul dulu baru bicara, bukan bicara dulu baru pukul. Kan begitu. Nah, ketakutan kita ini itu di Medan itu menjadi samar. Kita bisa lakukan. Nah, menyangkut yang Bang Halis, aku yang pertajam sedikit ya Bang Halis, mengenai wali kota baru. Saya melihat sebenarnya tata kelola di Medan itu, aku melihat kalau aku ke Medan, aku lihat kok jalan di Medan ini semrawut masih kayak dulu loh, pasti sih. Kita muter-muter becak di sana, tidak bisa beres-beres. Apakah tata kelola lalu lintasnya juga seharusnya kan pihak Pemkot harus bicara dengan polisi pengaturan lalu lintas sehingga jalan itu kita tuh nggak mutar-mutar, itu satu, tidak semrawut lalu lintas, itu juga bagian dari itu. Nah kemudian yang kedua tadi Bang mengenai bebas narkoba tapi di bawah spanduk itu mereka begini, ini susah, itu tanya Jaya di kampung Jaya itu Kota Maksum itu kalau beganja dari zaman dulu bebas, narkoba bebas, yang penting jangan demonstrasi itu aja. Jadi memang masalah nasional bukan saja Medan, itu salah satunya menonjolkan masalah narkotik sejenisnya itu. Sampai-sampai pun kemarin masih Kapolsek Polwan lagi coba sama anak buahnya. Ya, jadi itu walaupun itu oknum ya, itu sudah ditangani, tapi memang perlu menjadi perhatian kita masalah narkotik ini. Terus tadi apa istilahnya, pomionya ya, pingin kita merubah dunia nggak bisa, kalau gitu merubah yang lingkungan globalnya nggak bisa, akhirnya lingkungan nasional nggak bisa.
Kita ngomong, aduh kita merubah Sumatera Utara belum bisa. Kalau gitu kabupaten belum bisa. Akhirnya kalau gitu kita mulai merubah dari keluarga aja belum bisa. Barulah kita mulai merubah, ternyata perlu merubah dari diri sendiri, ibda bin nafsi itu ya. Nah, jadi fokusnya memang arah ke situ. Makin banyak mungkin kita sadarkan terus, itu bukan sekadar masalah pribadi, walaupun itu dari pribadi, untuk dikembangkan di keluarga, RT, RW, seterusnya, sampailah paling tidak Medan menjadi bebas narkoba. Itu memang kita perlu mulai terus gitu loh. Jadi ibda bin nafsi, mari kita ini kan. Paling tidak saya tidak berbuat. Jadi programnya di polisi itu program preemptif. Preemptif itu mempolisikan orang lah. Sekarang ada ngomong democratic policing, ada polisi masyarakat, pemolisian masyarakat gitu. Semua orang harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Dia tidak mau berbuat jahat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi program polisi, kalau tugas kita ada kelompok deteksi, itu Badan Keamanan Intelijen, kemudian tugas-tugas preventif, itu ada Baharkam, Badan Pemeliharaan Keamanan, tugas-tugas represif, itu reserse, Bareskrim, tapi di tugas preventif itulah Binmas. Nah, dengan ilmu modern sekarang, Kapolri yang lama, Pak Tito menyatakan democratic policing. Sebelumnya ada Polmas, pemolisian masyarakat. Tapi intinya, pemolisian masyarakat tadi atau Binmas tadi adalah ya gampangnya membuat orang supaya jadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau jadi pelaku kejahatan lah gitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dia tidak mau masyarakat ini tidak mau jadi korban, gitu. Tidak mau jadi korban pemakai narkotik, tidak mau korban pemerkosaan, tidak mau penjambretan, korban ya. Pasti orang ngomong, ya siapa yang mau? Tapi tadi nggak mau jadi korban pemerkosaan, gitulah. Dia jalan pakai rok mini di tempat rame, gelap misalnya. Jadi menyiapkan diri kan gitu. Jadi ada disadarkan, jangan mau jadi korban. Terus kemudian mau jadi saksi ini yang sulit. Karena mestinya akan memberitahu. Tapi sekarang udah banyak menolong. Seperti banyak orang sadar membuat CCTV. Itu kan akan menjadi bahan untuk menjadi kesaksian, membuka kesaksian. Terus kemudian kalau bisa diusahakan mau ikut serta menangkap tangan. Nah ini kalau programnya KPK udah dibuat itu. Dapat bonus kalau yang bukan menangkap tangan, tapi memberi info, nah itu dapat bonus dia. Nah, tapi secara umum belum. Tapi itulah mempolisikan masyarakat yang utama tadi, paling tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menjadi pelaku. Karena kemudian kalau rumus konvensional ya, kejahatan itu kan hasil dari perkalian niat dan kesempatan. Jadi niat itu tadi, jangan ada orang yang punya niat. Nah, kalau kesempatan itulah ada polisi yang untuk patroli, mengatur, menjaga, mengawal, itu menghilangkan kesempatan. Paling tidak itu. Itu program-program itu sebenarnya dari dulu berjalan. Tapi ya bermacam lah. Kalau polisi kembali lagi, misalnya katakanlah perbandingan polisi dan masyarakat. Singapura itu udah 1.200 itu udah berapa tahun yang lalu saya di Interpol. Sekarang mungkin menjadi lebih 1.100. Indonesia masih 1.600, 1.700. Tapi itu aja tidak cukup. Di luar negeri di samping 1.100, 1.200, artinya satu polisi 200 masyarakat. Bukan sekedar itu, arealnya kecil. Kita udah 1:700, arealnya Republik ini bukan main gedenya. Ya, belum lagi fasilitasnya dan sebagainya. Sehingga kita konsep negara hukum. Untuk kuatnya negara hukum, tegaknya negara hukum, salah satunya penegakan hukum itu harus bagus. Untuk penegakan hukum harus bagus, paling nggak 4 syarat kan. Hukumnya sendiri harus bagus. Sekarang hukum kita perbaikan terus lah untuk menjadi bagus. Kemudian petugas penegak hukumnya itu harus bagus. Jaksa, polisi, hakim, pengacara ini harus bagus. Kita masih banyak oknum ini. Baru yang ketiga, budaya hukum masyarakat harus bagus. Ini kita harapkan nanti Pak Wali, dengan undang-undang pemerintahan desa ini, polisi bisa dilibatkan, diberi untuk membuat tadi program-program pemolisian masyarakat. Sehingga
masyarakat, budaya hukum masyarakatnya bagus, baru kita cerita lagi. Sarana prasarana penegak hukumnya harus bagus. Kita masih selawin jalur selamat gitu loh. Biayanya 25 gitu kan, maunya selamat gitu kan. Kalau di Surabaya kan naik beca 25, gimana nggak dia oleng-oleng. Di Medan ya gitu juga. Biaya murah kan gitu. Jadi hal-hal itu tentunya terus gitu. Kita harapkan wali kota Medan baru memang bisa merubah itulah. Kalau dia sudah terbebas katakan dari kepentingan pribadi, terutama kepada materi kan, bisa banyak benar-benar dedikasi pengabdian lah gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi sulit untuk budaya hukum masyarakat di Medan ini. Dia baru lapor aja kan. Perlulah uang minyaknya. Kalau nggak ada uang minyak, mana mau kita datang kan gitu kan. Masyarakatnya mau pula gitu. Polisinya ini mau. Jadi mestinya masyarakatnya menolak. Gitu. Jangan Pak Polisi, Anda udah punya gaji, Anda punya dana ini, dana itu gitu loh. Kita mulai jadi tidak polisi yang tadi masuk neraka saja yang diikutin gitu loh. Masyarakat juga mau jangan mau ikut masuk neraka gitu loh. Mungkin simultan itu. Mas Isno, kalau dengar cerita Mas Isno ini sure awak dengarnya kan gitu ya. Apa yang digambarkan tuh bikin sure gitu ya. Jadi lebih kalau saya tertarik dengan apa itu kan agar masyarakat bisa mempolisikan dirinya kan begitu. Artinya bertindaklah dia sebagai seorang pandangan sebagai seorang polisi kan begitu Mas. Tapi image barangkali di masyarakat itu sendiri bisa memalsukan. Tak usah pun dibuat begitu, seorang sekarang sudah jadi polisi orang sekarang Mas. Contoh kasus lah saya katakan begini Mas ya. Kalau misalnya ada pengumuman bahwasanya kami akan mengadakan razia, ini bicara tentang lantas, kan begitu. Nah, bicara tentang lantas ya, bahwa kami akan merazia. Nah, kalau memang di razia itu secara terpadu, ya oke, kita bisa. Tapi ada kalanya razia yang dilakukan oleh perorangan pada malam hari. Kemudian ada pemberitahuan, katanya kalian kalau ada razia yang apa, minta suratnya katanya, kan begitu. Betul. Peristiwa kalau malam hari kita bilang, mana Pak surat juga ada, dibancainya kepala kita, tak percaya sama polisi ya katanya kan begitu. Siapa yang berani gitu kan Mas Isno kan? Itu. Jadi kadang-kadang tak usah pun polisi tadi mengatakan itu mempolisikan apa. Sekarang udah jadi polisi semua nih Pak, masyarakatnya Pak. Masalahnya jadinya jadi bad police. Masalah jadi. Tapi kan nggak bisa kita bedakan yang mana bad police sama yang police kan. Bad cop, good cop itu adalah di mana-mana. Itu makanya. Jadi bagaimana solusi yang harus kita apakan B? Sekarang tetap pengawasan masyarakat, apalagi dengan era sekarang kan, dia bisa sambil tadi itu viralkan aja, direkam viralkan. Gitu ya. Jadi kelakuan-kelakuan bad police ini masih terus diinginkan, nggak apa-apa, banyak itu. Paling tidak komandan-komandannya akan menindak. Paling tidak bisa didatanginya kita B. Intinya kan. Apa pula kau bikin ini kan begitu ya. Jadi tadi lihat kondisinya gimana sekarang kan banyak motor segala macam itu di Medan gimana ini masalah ini juga. Tadi cerita razia dan di Medan ini gaya-gaya Medan ya. Kalau polisi razia di stop, ya kan? Mana surat kau? Lengkap. Nah, terus cari-cari lagi. Lampu rem, lampu ini, lampu semua lengkap, semua lengkap gitu. Pentil. Nah, tutup pentil itu sih yang dirazia. Pak Polisi, sampai tutup pentil pun aku lengkap katanya kan. Semua lengkap. Tapi polisinya ini tadi, bad polisinya tadi ngomong. Bad polisi ngomong, kau boleh lengkap katanya. Tapi yang tak aku suka gaya kau itu pun, kulihat kau naik motor miring-miring katanya. Jadi sampai gaya pun dipersoalkan gitu loh. jadi masalah memang menghadapi oknum ini. Gitu. Polisi tidak bisa membersihkan sendiri. Ada propam, ada inspektorat, ada pengawas-pengawas, tapi nggak bisa cukup. Jadi pengawasan masyarakat ini sangat diperlukan memang. Jadi kita ini. Jadi budaya hukum masyarakat kita perlu.
Medan.